bersama kami kelompok 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain yang diampu oleh Ibu Julianti, SE, SPD, MA. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai kesehatan bank menggunakan metode CHAMES. Yang pertama bank umum yaitu Bank BNI, yang kedua Bank BPD yaitu BPD Bali, dan yang terakhir Bank BPR yaitu Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun. Menurut kalian, bagaimana sih cara kita melihat kesehatan bank? Menurut saya, untuk mengukur tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan cara melihat Peraturan Bank Indonesia dengan nomor 6/10/PDI/2004 yang menilai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan CHAMES, yaitu analisis faktor-faktor kapital atau permodalan, aset quality atau kualitas aset, manajemen, earning atau rentabilitas, dan liquidity atau likuiditas. Menurut saya, kesehatan bank itu merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank yang ada di Indonesia. Dalam Kamus Perbankan CHAMES adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank. CHAMES merupakan objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. Menurut pendapat saya yaitu mengetahui tingkat kesehatan bank setiap tahun sangat penting bagi para nasabah, bank dan investor, karena dengan melihat tingkat kesehatan bank maka mereka dapat mengambil keputusan yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang. Ya betul. Bank Negara Indonesia juga menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Menurut kalian, bagaimana sih kinerja keuangan Bank Negara Indonesia atau BNI itu? Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan aspek-aspek CHAMES, maka dari aspek permodalan pada tahun 2020 diperoleh nilai CAR sebesar 18,50% dan tahun 2021 sebesar 19,70 dan tahun 2020 sebesar 15,80, di mana rasio ini berada pada rentang angka lebih 12% yang menunjukkan predikat sehat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020 sampai 2022 dari segi aspek permodalan dan memiliki kinerja yang sangat baik. Berarti artinya bank memiliki kemampuan yang memadai dalam menyediakan dana untuk menutupi kemungkinan kerugian akibat aset yang mengandung risiko, ya? Iya. Selanjutnya, dari segi kualitas aset yang diukur dengan rasio KAP pada tahun 2020 diperoleh nilai KAP 1,66%, tahun 2021 terjadi peningkatan nilai KAP sebesar 1,90%, dan pada tahun 2022 sebesar 3,50%, di mana rasio ini berada pada rentang angka 3%, lebih CAR kurang lebih 6% yang menunjukkan predikat cukup sehat. Dan pada tahun 2021 dan 2022 mempunyai predikat yang sehat karena kurang dari 2%, sehingga dapat dinyatakan bahwa bank memiliki kinerja yang sangat baik. Artinya aktiva produktif yang bermasalah atau APBD pada bank memiliki presentasi yang cukup kecil. Rasio NPM pada tahun 2020 diperoleh nilai NPM sebesar 77%. Pada tahun 2021 sebesar 80%, dan tahun 2022 sebesar 63%, di mana rasio tahun 2020 sampai 2022 yang menunjukkan predikat cukup sehat, sehingga dapat dikatakan bahwa memiliki kinerja yang cukup baik. Dari aspek rentabilitas yang dihitungan dengan rasio ROA dan BOBO pada tahun 2020 diperoleh nilai ROA 2,80% dan BOBO sebesar 93,30%. Pada tahun 2021 diperoleh nilai ROA 2,40% dan BOBO sebesar 73,20%, dan tahun 2022 diperoleh nilai ROA 50% dan BOBO sebesar 70,10%. Di mana rasio ROA berada pada rentang angka lebih 1,5% dan rasio BOBO berada pada rentang angka kurang dari 94%, yang mana keduanya menunjukkan predikat sehat, sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2022 dari segi aspek rentabilitas Bank BNI memiliki kinerja yang sangat baik. Dari aspek likuiditas yang diukur menggunakan rasio LDR
pada tahun 2020 diperoleh LDR sebesar 88,80%, tahun 2021 sebesar 91,50%, dan tahun 2022 sebesar 87,30%, di mana rasio ini berada pada rentang angka kurang 95% yang menunjukkan predikat sehat, sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020 sampai 2022 dari segi aspek likuiditas memiliki kinerja yang cukup baik. Artinya, bank memiliki kemampuan dalam membayar kembali dana yang akan dilakukan deposan atau DPK dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jadi, dari hasil perhitungan nilai bersih masing-masing rasio yang telah kita diskusikan, terlihat penjumlahan nilai bersih keseluruhan aspek metode CAMEL pada tahun 2020 sebesar 91,1, pada tahun 2021 nilai CAMEL sebesar 91,7, dan nilai CAMEL pada tahun 2022 sebesar 81,45, di mana yang menunjukkan nilai CAMEL yang berada pada rentang 81 sampai 100, sehingga ini dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan Bank Negara Indonesia Tbk yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia dengan metode CAMEL pada tahun 2020 sampai 2022 berada pada predikat atau kategori sehat. Bagaimana menurut kalian sensitivitas pasar BNI pada tahun ini? Kinerja PT Bank Negara Indonesia Mesir Tbk atau BNI di kuartal 1 tahun ini menorehkan kondisi positif dan berkelanjutan. BNI membukukan laba bersih sebesar 5,2 triliun atau tumbuh 31,8% year on year. Di kuartal 1 2023, kredit konsolidasi BNI tumbuh 7,2% year on year atau mencapai 634,3 triliun. Perseroan secara konsisten melanjutkan strategi tumbuh pada segmen-segmen prioritas, yaitu kepada debitur top tier, mulai dari segmen korporasi dan turunan bisnisnya yang masuk dalam sektor industri prospektif hingga segmen konsumen, dengan tetap mengedepankan asas prudensial. Yang kedua, kita akan membahas bank daerah, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Kalian tahu nggak sih terkait BPD Bali tersebut? Menurut saya, PT BPD Bali adalah bank pembangunan daerah yang berbentuk badan usaha milik daerah Provinsi Bali yang ada di Bali. Bank BPD Bali didirikan pada tanggal 5 Juni 1962 dengan akta notaris Ida Bagus Ketut Rurus nomor 131. Berdasarkan menjalankan fungsinya sebagai agen regional development, maka Bank BPD Bali turut berkontribusi atas pembangunan perekonomian masyarakat Bali melalui penyaluran kredit-kredit berfitur khusus dengan suku bunga rendah dan biaya murah yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKM sebagai penggerak utama perekonomian di Provinsi Bali. Yang dalam penyalurannya, Bank BPD Bali bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan non-pemerintah yang memiliki kesamaan tujuan dengan Bank BPD Bali untuk membangun perekonomian Bali. Menurut kalian, bagaimana sih kinerja keuangan PT BPD Bali? Menurut saya, yaitu predikat tingkat kesehatan pada PT Bank Daerah Bali yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Bali di tahun 2014 sebesar 86,46% dengan predikat sehat, dan di tahun 2015 naik sebesar 89,80% dengan predikat sehat, dan di tahun 2016 sebesar 87,92% dengan predikat sehat secara keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa bank yang mempunyai kinerja atau kesehatan keuangan lebih baik. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kenaikan rasio net interest margin atau NIM, rasio return on asset atau ROA, rasio return on equity atau ROE, dan rasio loan to deposit ratio atau LDR dari tahun ke tahun. Bahwa rasio CAMEL dapat digunakan untuk menilai dan memprediksi tingkat kinerja keuangan perbankan. Hal ini dapat dibuktikan dari rasio-rasio perhitungan, yaitu kapital, CAR, dan DER, aset NPL, manajemen NIM, earning, ROA, ROE, BOBO, dan liquid LDR. Untuk sensitivitas pasar PT BPD Bali, menurut kalian bagaimana sih? Menurut saya, yaitu penyaluran kredit UMKM telah memenuhi PPI nomor 17/12 PPI
tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2022 tentang pemberian kredit ataupun pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada tanggal 25 Juni 2015 atau tahun 2018 tentang kredit UMKM minimal 20% dari total kredit tersebut. Dilihat dari penyaluran kredit yang lebih fokus di kalangan UMKM, tidak heran bila hal tersebut menjadikan Bank BPD Bali menjadi salah satu bank pendukung UMKM terbaik. Selain itu, sektor UMKM agar ekonomi berjalan, Bank BPD Bali juga menyalurkan kredit, yaitu supply chain financing, yaitu seperti pembiayaan kepada fasilitas kesehatan, melakukan penyaluran kredit kepada pasar pedagang pasar, dan revitalisasi pasar. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai Bank BPR. Kalian tahu nggak sih terkait BPR, Perumda Bank Daerah Kota Madiun? Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 dan didasarkan surat keputusan pimpinan Bank Indonesia Nomor 12/SK-PPI/DKBU/LAD/2010 tentang penetapan izin usaha tentang perubahan nama dari perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Madiun menjadi perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun. Selanjutnya, menurut kalian bagaimana kinerja keuangan Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun tersebut? Yang pertama dari perhitungan kapital. Dapat diketahui bahwa rasio permodalan pada tahun 2007 itu sebesar 38,32%, pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 22,3% dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 36,23%, yang dimana artinya bank mampu untuk mempertahankan pengelolaan terhadap modal sendiri dan aktiva yang mengandung resiko serta mampu menutup kerugian atas kredit yang diberikan. Yang kedua, aset kualitas atau kualitas aktiva produktif rasio KAP tahun 2007 sebesar 6,51%. Ke tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 4,63% dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 5,06%. Artinya PD Bank BPR Daerah Kota Madiun mampu untuk mengatasi risiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diterima dari bank. Selanjutnya yaitu tentang manajemen. Rasio manajemen pada tahun 2007 sebesar 88 mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 90 dan di tahun 2009 juga mengalami peningkatan menjadi 94. Hal ini berarti terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam mengatur strategi dalam usaha pencapaian tujuan bank tersebut. Selanjutnya melihat earning atau rentabilitas. Penilaian faktor rentabilitas didasarkan pada dua rasio, yaitu ROA dan BOPO. Untuk rasio BOPO pada tahun 2007 sebesar 62,6%, mengalami peningkatan di tahun 2008 menjadi 65,5% dan tahun 2009 mengalami peningkatan lagi menjadi 66%, yang dimana artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada Bank BPR Bank Daerah Kota Madiun ini lebih besar daripada biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Dengan rasio LDR atau likuiditas mengalami peningkatan di 3 tahun terakhir. Pada tahun 2007 sebesar 85,40%, di tahun 2008 menjadi 89,46%, di tahun 2009 menjadi 88,95%. Hal ini berarti dana yang diterima oleh Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun mengalami peningkatan baik dari tabungan, deposit, berjangka, modal, yang berarti kemampuan dalam menyalurkan kreditnya meningkat. Selanjutnya, sensitivitas pasar Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun itu menurut kalian gimana sih? Menurut saya, berdasarkan informasi yang ditemukan sebagai bank yang bergerak dalam bidang perbankan, Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta memberikan kredit kepada masyarakat. Sensitivitas BPR dapat dipengaruhi faktor-faktor yaitu tingkat suku bunga, permintaan dan penawaran kredit, dan kondisi ekonomi sekarang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.